Salam semesta. Halo, apa kabar semua sahabat-sahabat Master Ong yang baik, yang telah mendukung channel ini selama ini dan sampai hari ini ya. Dan bagi yang baru berkunjung ke channel ini, silakan lihat video selipan ini tentang pelayanan yang Master Ong berikan. Dan jangan lupa ya, tentunya bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga akan mendapatkan pemberitahuan dari channel Master Ong ketika Master Ong mengupload video baru. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke dalam sesi ramalan, maka kita akan membahas dulu nih, gimana karakter sahabat-sahabat Master Ong yang bersio ular, ya. Sio ular, ya, memang sio ular termasuk salah satu sio yang mungkin banyak sekali orang yang bersio ular ya. Sio ular ini termasuk salah satu sio yang cukup populer juga. Nah, bagaimana nih karakter dari sahabat Master Ong yang bersio ular? Yang pertama adalah orang yang bersio ular itu sangat mempesona buat orang lain, punya daya pikat yang tinggi, daya pengasihnya tinggi. Ya, aura pengasihan orang yang bersio ular itu tinggi. Biasanya orang yang bersio ular itu tidak susah mencari pasangan. Harusnya biasanya. Karena memang secara basic ya mereka sudah punya daya tarik, daya pikat yang tinggi dari orang yang bersio ular. Ya, mungkin karena pembawaannya yang tenang dan sebagainya itu bisa membuat lawan jenis lebih menyukai mereka. Kemudian yang kedua adalah senang menjadi pusat perhatian orang banyak. Nah, ini salah satu mungkin buat yang bersio ular, bisa dicari juga nih pekerjaan yang memang sejiwa dengan kamu gitu ya. Kamu itu termasuk orang yang senang popularitas, jadi senang tampil, senang diperhatiin orang banyak ya. Ini mereka yang bersio ular. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersio ular juga terkenal sangat senang membantu orang lain. Ya, jadi mereka termasuk orang yang ringan tangan. Kalau lihat ada orang yang sulit atau lagi susah, mereka gampang turun tangan untuk membantu orang lain. Kemudian yang keempat adalah senang bergaul dengan orang lain, punya banyak teman. Nah, sio ular termasuk orang yang paling banyak temannya, ya. Temannya di mana-mana. Ya, karena tadi selain dia memang punya daya pikat, daya tarik yang luar biasa dan senang membantu orang lain, dia temannya di mana-mana. Orang-orang senang ya, dan otomatis banyak yang menjadi sahabatnya. Yang kelima adalah ini mungkin lebih kepada kekurangan ya. Orang yang sio ular ini salah satu sifat yang negatifnya ya, sulit untuk dipercaya ya. Jadi karena mungkin ya, karena dia senang popularitas, senang disanjung ya, kemudian senang menjadi pusat perhatian, kadang-kadang dia melakukan janji atau berkata-kata itu kadang-kadang tujuannya untuk dipuji, walaupun dia sebenarnya mungkin tidak bisa melaksanakannya. Contohnya misalnya dia berjanji sesuatu kepada seseorang gitu ya. Nah, karena dia ingin disanjung bahwa dia itu baik, dan dia menjanjikan sesuatu itu tanpa dia berpikir panjang, sehingga dia cenderung kadang-kadang tidak bisa melaksanakannya. Nah, itu yang dianggap maksudnya tidak bisa dipercaya. Kadang-kadang sulit karena memang dia ketutup sama ego diri dia sendiri, ya. Dan juga karena dia ingin menyenangkan semua orang, kadang-kadang dia jadi seperti dianggap orang yang bermuka dua. Misalnya ke si A ya, dia ngomongnya wah gimana gitu, nanti ke si B ngomongnya wah gimana gitu, padahal sebenarnya apa yang dia omongkan itu belum tentu sesuai dengan hatinya dia. Karena dia ingin menjadi pusat perhatian, dia melakukan hal itu. Jadi dia bisa aja di sini A, dia misalnya ada persaingan A dan B, dua-duanya dia deketin gitu. Jadi orang kadang-kadang sering bilang orang yang bersio ular itu bermuka dua, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah orang yang bersio ular ini cenderung ya suka berpikiran negatif dan cenderung kadang istilahnya itu senang gosip ya. Jadi ya karena dia punya banyak teman juga mungkin ya, karena dia punya banyak teman, sana gosip sini gosip sana gosip. Jadi kadang-kadang saya dari teman si B dia dapat gosip apa sampai ke si A dan sebagainya. Jadi memang orangnya itu ya senang lah ya ketemu orang gitu. Jadi otomatis banyak pembicaraannya gitu. Kadang-kadang itu lewat dari kontrol pikiran dia sendiri. Kemudian ketujuh adalah orang yang bersio ular ini sangat prosesif
sama pasangan. Jadi kalau sahabat Master Ong yang punya pasangan bersio ular, biasanya sifat dasar mereka itu protektif atau posesif ya, menjaga banget pasangannya. Ya, jadi cemburunya itu besar. Ya, hati-hati gitu ya. Jadi kalau punya pasangan yang bersio ular itu biasanya cemburunya besar. Mereka itu cenderung sangat melindungi apa yang menjadi miliknya, pasangannya dan sebagainya gitu. Oke, demikian beberapa sifat dasar dari mereka yang bersio ular. Ya, sekali lagi Mas Ong tekankan nih, mungkin saja tidak semuanya masuk nih dalam karakter ini. Ya, ada mungkin tambahan-tambahan lainnya. Silakan coba ngomong di kolom komentar ya. Mungkin ada yang kelewat dari Master Ong atau ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa. Ya ini kan sifatnya cuma umum gitu ya, tidak maksud untuk menjelek-jelekkan dan sebagainya. Terima kasih. Kita lanjut ke ramalan tarot untuk tahun 2022 untuk Sio Ular. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leader, healer, dan juga seorang ahli metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot, maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya. Sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih. Salam semesta. Ya, sekarang kita masuk dalam sesi pembacaan atau ramalan untuk Sio Ular tahun 2022. Untuk bagian pertama ini kita akan melihat bagaimana keuangan atau karir pekerjaan dari sahabat Master Ong yang bersio ular, khususnya yang karyawan atau pegawai ya. Nanti baru kita buka lagi yang untuk mereka yang berwirausaha. Mas Ong akan ambil 6 kartu dari sini. Pembacaan ini sifatnya adalah umum ya, karena kita hanya mengambil energi yang umum saja, sehingga bisa saja ada yang cocok, bisa juga enggak. Oleh karena itu, kalau memang ingin lebih tepat, sebenarnya ya lebih baik konsultasi secara langsung dengan Master Ong. Sehingga energi yang Mas Ong baca itu adalah energi pribadi kamu sendiri. Sio ular adalah salah satu sio yang mengalami ciong ya di tahun 2022. Tetapi ciongnya tidak terlalu besar dibanding misalnya sio macan. Nah ini sudah ada 6 kartu ya. Kita akan melihat nih buat sahabat Master Ong yang bersio ular yang bekerja dengan orang lain atau menjadi pegawai, karyawan dan sebagainya. Di sini kartunya bervariasi ya, ada pertumbuhan atau ada hal-hal yang baik dan juga ada hal-hal yang sedikit mengkhawatirkan ya. Nah, di tahun 2022 ada kemungkinan kamu akan mengalami namanya itu resign ya dari perusahaan yang sekarang tempat kamu berkarir. Nggak tahu apakah itu resign karena kerelaan kamu sendiri atau karena permasalahan di dalam perusahaan ya. Jadi bisa dikatakan mengalami pemutusan hubungan kerja ya. Nah, tetapi sahabat Master Ong yang bersio ular juga jangan terlalu panik ya. Kalau misalnya dibilang bahwa akan terjadi resign atau kehilangan pekerjaan di perusahaan tersebut ya. Mungkin saja itu adalah awal dari satu hal yang lebih baik ke depannya ya, kita tidak tahu. Karena segala sesuatunya kan yang paling tahu itu adalah sang semesta ya, kita hanya memprediksi saja. Jadi bagi sahabat Master Ong yang bersio ular yang bekerja dengan orang lain atau menjadi karyawan, di sini ada kartu ada kemungkinan terjadi
resign, apakah karena kamu mengundurkan diri atau ada pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Perusahaannya mengalami satu kondisi keuangan yang tidak bagus gitu ya. Jadi mungkin karena efek dari tahun-tahun sebelumnya sehingga perusahaannya itu mengalami banyak kerugian ya, dan terjadilah pemotongan-pemotongan. Sebenarnya dari tahun sebelumnya kamu juga sudah mengalami banyak pemotongan, misalnya gaji, tunjangan, bonus dan sebagainya, karena perusahaan memang dalam kondisi yang kurang bagus gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan akhirnya udah tidak ada solusi lain lagi dari perusahaan selain mengurangi jumlah pegawainya ya. Jadi sebenarnya bukan hanya kamu saja, banyak pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja ya. Nah, kemudian bagaimana dong ke depannya gitu ya. Di sini memang ada kartu juga bahwa kamu untuk sementara kemungkinan besar akan di rumah ya, untuk menunggu panggilan kerja yang lain, maupun mungkin kamu berpikir untuk memulai usaha sendiri ya. Dan kamu juga orang yang cukup optimis gitu ya, sehingga kejadian ini tidak membuat kamu putus asa gitu ya. Kamu juga harus mulai memikirkan kembali apa istilahnya sisi keuangan kamu, apa-apa saja yang perlu dihemat, apa-apa saja yang tidak perlu gitu ya, sehingga tidak menambah semakin ruwetnya persoalan di dalam kehidupan kamu ya. Kamu memang di tahun 2022 akan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu, terutama di masalah keuangan tadi, karena adanya ya mungkin tadi ya resign atau pemutusan hubungan kerja ya, atau mungkin apa istilahnya pensiun dini, sehingga pemasukan yang seharusnya rutin menjadi tidak rutin ya, dan kamu pun juga mengalami kepusingan karena banyaknya mungkin tagihan, mungkin apa istilahnya beban-beban lainnya yang harus kamu bayar gitu. Sedangkan kamu sekarang tidak mempunyai pekerjaan ya. Nah, ini memang suatu keadaan yang kurang bagus ya. Tetapi Mas Ong juga melihat di sini ada kartu pertumbuhan gitu ya. Mungkin pertumbuhan di sini lebih kepada pematangan daripada rencana kamu. Mungkin kamu juga sudah lama berencana untuk memulai usaha sendiri, atau ya kira-kira saya mau bikin usaha gitu ya yang sesuai dengan minat kamu. Mungkin juga kamu selama ini sudah jenuh ya bekerja dengan orang lain ya, dan juga bisa jadi kamu juga merasa perkembangan kamu ketika bekerja di perusahaan tidak juga terlalu bagus gitu ya, hasilnya gitu-gitu saja, sehingga ada mungkin di dalam pikiran kamu itu ingin punya usaha sendiri ya. Dan momentumnya mungkin ya ini ya, dengan adanya kamu resign atau pensiun dini atau mengalami namanya pemutusan hubungan kerja, kamu merasa bahwa sudah saatnya untuk memulai sesuatu yang baru ya. Karena itu di sini ada kartu di mana ada pertumbuhan dan juga ada perkembangan ya, harapan baru di mana kamu ingin memulai sebuah ya usaha kamu sendirilah, seperti itu ya. Mas Ong sih doakan mudah-mudahan kamu segera menemukan jawaban apa usaha yang ingin kamu jalankan dan kamu bisa jalankan gitu ya, sehingga bisa mengatasi persoalan keuangan yang terjadi gitu. Nah, Mas Ong juga ingatkan nih, potonglah semua pengeluaran yang tidak penting, dan juga jangan terlalu berani mengambil investasi-investasi yang kira-kira itu apa ya, tidak masuk di akal gitu ya, dalam sekian lama mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Dan itu juga harus hati-hati karena memang secara aura keuangan buat sahabat Mas Ong yang bersio ular agak sulit ini di tahun 2022 ya. Oke, ini buat yang bekerja dengan orang lain, maka Mas Ong sekarang akan mengambil kartu tentang mereka yang berwirausaha ya. Bagaimana kondisinya? Mas Ong ingatkan ya, ini sifatnya hanyalah umum ya. Jadi kalau misalnya ingin satu kepastian, memang lebih baik apa istilahnya konsultasi langsung dengan Mas Ong. Kalian juga bisa konsultasi dengan Mas Ong tentang pekerjaan yang cocok ya. Kira-kira saya bagusnya usaha apa Mas Ong gitu ya. Atau misalnya kamu sudah memulai sebuah usaha, kemudian mengalami satu hambatan gitu ya. Nah, kira-kira mungkin ada nggak solusi untuk jalan keluarnya ya? Mudah-mudahan Mas Ong bisa bantu ya. Oke, sekarang sudah ada 6 kartu ya. 6 kartu untuk melihat bagaimana kondisi keuangan karir dari sahabat Mas Ong yang bersio ular, yang berwirausaha atau punya usaha sendiri.
Di tahun 2022 kelihatannya memang kamu harus lebih lagi menajamkan visi misi dari perusahaan kamu ya. Kelihatannya memang perusahaan kamu ini sedikit kehilangan arah ya. Jadi tujuan awalnya dan pelaksanaannya itu tidak sama ya. Jadi awalnya kamu mendirikan perusahaan itu untuk apa gitu ya. Kemudian ngarahnya kemana, tapi ternyata di dalam perjalanannya tidak sesuai dengan visi misi kamu. Jadi kamu harus lebih lagi menajamkan, mengarahkan visi misi kamu ke depan ini usahanya mau seperti apa gitu. Nah, di tahun depan memang ada sedikit stagnan daripada usaha ya. Kondisinya memang kurang begitu menguntungkan, di mana kamu seperti terpenjara gitu ya, seperti terkungkung. Maju salah, kemudian mundur juga salah gitu. Nah, sedangkan saingan di dalam usaha kamu itu semakin banyak gitu ya, semakin banyak orang yang menggusur lah ya posisi kamu sebelumnya bagus gitu di bidang itu. Sekarang banyak pesaing-pesaing baru yang muncul, jadi kamu pun mengalami kesulitan mencari klien, mencari pelanggan gitu ya, karena itu tadi banyaknya saingan dari perusahaan lain yang berkembang yang menawarkan hal-hal yang mungkin jauh lebih menjanjikan dibanding kamu, dan ini membuat kondisi perusahaan kamu sedikit mengalami stagnan ya, perkembangannya tidak terlalu bagus gitu ya. Dibilang jelek ya belum gitu ya, mudah-mudahan tidak terus ya bertambah jelek gitu, misalnya omsetnya turun terus gitu, tetapi memang mengalami stagnan, jadi kayak seperti orang di penjara nggak bisa kemana-mana. Sedangkan kamu mau maju salah, mau mundur juga salah, karena ya kamu sekarang belum ada bidang lain yang bisa kamu kerjakan gitu. Nah, selain itu, bayang-bayang daripada istilahnya orang-orang yang selama ini mungkin bisa menjadi partnernya kamu ya, itu malah banyak menyebabkan istilahnya itu ya permasalahan di perusahaan kamu gitu. Jadi awalnya mungkin kamu punya partner di dalam usaha kamu, tapi partner ini malah menusuk gitu ya. Dia malah lebih mementingkan diri dia sendiri dibanding perusahaan, sehingga itu juga yang menyebabkan perusahaan kamu mengalami stagnan atau tidak berkembang gitu. Nah, kamu harus menajamkan kembali nih visi misi apa yang kurang dari perusahaan kamu gitu. Tentu saja dari segi keuangan di tahun 2022 usaha kamu tidak terlalu maju ya, kemudian munculnya banyak pesaing baru, dan ada juga orang-orang yang tadinya menjadi rekan kamu malah sekarang dia menusuk kamu gitu ya, malah berusaha untuk menjatuhkan ya, dan itu tidak hanya satu, bahkan banyak gitu ya. Ini juga Mas Ong nggak tahu ya, mungkin ada permasalahan-permasalahan sebelumnya yang menyebabkan hal tersebut gitu. Nah, karena itu mesti lebih berhati-hati ya. Kamu juga harus lebih jujur terhadap rekan kerja kamu atau partner kamu gitu ya. Kelihatannya kadang-kadang kamu itu suka menutupi sesuatu dari mereka, sehingga mereka pun curiga sama kamu gitu ya. Dan mungkin bukan kamu penyebab kerusakan dari perusahaan, tetapi karena kamu selalu menutup-nutupin, mungkin kamu takut mereka menyalahkan kamu ya. Malahan mereka akhirnya lebih curiga lagi bahwa perusahaan yang sekarang ini makin sulit itu karena manajemen kamu yang salah gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki ya. Mudah-mudahan lah ya, apa yang Mas Ong lihat ini hanyalah hanyalah hal yang kebetulan atau tidak akan terjadi gitu ya. Mudah-mudahan baik-baik saja yang terjadi. Demikian ya buat sahabat Master Ong yang berwirausaha maupun bekerja sama orang lain. Dan bulan yang sangat perlu diwaspadai itu adalah bulan Februari, kemudian bulan Mei, dan bulan September, dan juga bulan Oktober ya. 4 bulan ini adalah bulan yang dimana aura yang tergelap ya di dalam usaha kamu maupun di dalam pekerjaan kamu, dan harus hati-hati ya. Mungkin di bulan itulah terjadinya pemutusan hubungan kerja, atau pada bulan itu juga usaha kamu yang kamu rintis itu mulai mengalami satu masalah yang sangat-sangat serius gitu, dan semua itu perlu diperhatikan. Ya, sekarang kita akan melihat gimana nih jodoh dari sahabat Master Ong yang bersio ular di tahun 2022 ya. Ya, kalau soal jodoh ini memang juga ini sifatnya umum ya, sehingga energi yang kita lihat itu secara keseluruhan ya.
Dan ini sekaligus membaca tentang sahabat Mas Ong yang bersio ular yang sudah punya pasangan ataupun yang belum, dan juga yang sudah berkeluarga. Ya, sini sudah ada 6 kartu. Yang pertama yang akan kita lihat adalah sahabat Mas Ong yang bersio ular yang masih sendiri ya, yang masih sendiri atau jomblo ya. Kelihatannya memang di tahun 2022 ini bukan tahun yang cukup menjanjikan buat kamu ya. Karena kamu akan mengalami banyak sekali kegagalan di dalam hubungan ya. Mungkin tadinya kamu sudah berteman dengan seseorang, atau mungkin kamu sudah istilahnya itu sangat naksir nih gitu ya, sangat tertarik dengan seseorang gitu. Tetapi ternyata orang tersebut tidak menerimanya gitu ya, artinya bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, ini tentu saja perkembangan yang kurang gitu mengenakan gitu. Tapi ya mungkin bukan jodohnya kamu gitu ya. Jadi tidak perlu diambil hati walaupun sakit, tapi ya kita tetap harus maju ke depan gitu ya. Mudah-mudahan ya kamu bisa menerima itu semua dan menjalaninya gitu. Semesta belum membuka jalannya untuk kamu mempunyai pasangan di tahun 2022 ya, dengan tujuan-tujuan tertentu ya, sehingga kamunya mungkin lebih banyak punya waktu untuk meningkatkan karir kamu atau meningkatkan kualitas diri kamu ya, dan sebagainya ya. Kadang-kadang kalau terlalu buru-buru juga bisa saja kita punya jodoh yang tidak cocok sama kita dan kemudian membuat kita menyesal di kemudian hari gitu. Nah, ini buat yang masih sendiri ya, jadi masih bersabar. Kemudian yang sudah punya pasangan atau yang sedang dalam pacaran, tahun 2022 kelihatannya kamu akan akan melangsungkan pernikahan atau pertunangan ya dengan pasangan kamu. Jadi kamu sudah merasa mantap, sudah merasa yakin, dan dia juga demikian, serta keluarga kalian juga sudah cocok satu sama lain ya, sehingga tahun depan ada kemungkinan kalian akan melangsungkan pernikahan atau setidaknya pertunangan ya. Nah, ini tentu saja hal yang sangat bagus ya, terutama di bulan April gitu ya, di bulan April, Agustus, dan kemudian bulan September ya. Ini 3 bulan yang aura cintanya cukup bagus buat sahabat Mas Ong yang bersio ular, terutama mereka yang pacaran ya. Kalau yang jomblo ya mungkin di bulan tersebut malah mengalami yang namanya kekecewaan gitu ya. Jadi memang ini bertolak belakang, walaupun bulan yang sama tetapi efeknya bisa berbeda di antara mereka yang masih sendiri dengan yang sudah berpacaran. Nah, sedangkan bagi sahabat Mas Ong yang bersio ular yang sudah berkeluarga, perlu ada kehati-hatian ya di dalam keluarga ya. Kelihatannya ada percecokan atau ada pertengkaran yang cukup besar ya, yang membuat kalian itu mengalami keretakan gitu ya. Bahkan salah satu dari kalian mungkin bisa pergi dari rumah ya, karena kecewa, marah, kesel, dan sebagainya gitu ya. Kalian mengalami satu namanya pertengkaran yang cukup hebat lah gitu ya. Mungkin persoalan-persoalan ekonomi, persoalan atau ya kalau Mas Ong lihat sih lebih kepada ekonomi ya, tidak ada persoalan orang ketiga ya. Jadi lebih kepada ekonomi, mungkin karena ekonomi istri atau suami, kalau yang bekerja adalah istri atau yang bekerja adalah suami, itu mengalami satu persoalan yang cukup berat gitu ya. Karena memang di tahun depan juga sio ular memang agak sedikit berat untuk ekonomi atau keuangannya ya, sehingga itu juga berpengaruh terhadap keluarga ya. Mungkin banyak hal yang tadinya sudah direncanakan tidak bisa dilakukan ya, sehingga salah satunya kecewa dan akhirnya berujung dengan pertengkaran gitu ya. Mudah-mudahan kalian bijaksana lah ya menyelesaikan semua itu ya, karena kan dasar kalian bersatu itu bukan karena uang dan sebagainya ya, tapi Mas Ong juga nggak tahu lah ya tujuannya apa gitu ya, kalian yang paling tahu. Nah, tapi intinya memang ada tengkaran yang cukup hebat terjadi ya, terutama di 3 bulan yang tadi Mas Ong sebutkan, itu harus diwaspadai. Om doakan semoga tidak ada hal yang buruk yang terjadi seterusnya. Demikian buat masalah cinta asmara ya untuk sahabat Mas Ong yang bersio ular. Kita lanjut ke masalah kesehatan. Oke, kita lihat ya masalah kesehatan gimana nih ya. Kalau tadi agak kurang ya, tapi mudah-mudahan lah ya. Ini kan hanyalah ramalan semata ya. Kalian boleh percaya, boleh tidak ya, karena ini juga sifatnya umum.
tentu saja tidak semua orang cocok ya. Jadi kalau ingin lebih tepat memang lebih baik konsultasi secara pribadi dengan Master Ong secara langsung gitu. Sehingga energi yang kita ambil itu adalah energi kamu sendiri. Oke, sekarang sudah ada 6 kartu di sini tentang kesehatan ya. Nah, kalau Master Ong lihat di kartu ini, kesehatan untuk sahabat Master Ong yang bersio ular tahun 2022 itu cukup bagus ya. Secara menyeluruh kalian itu cukup sehat ya, tidak ada persoalan kesehatan yang terlalu berat gitu ya. Bahkan kalau yang sudah sakit atau mengalami sakit sebelumnya, ada kesembuhan-kesembuhan sebagainya. Yang penting kalau memang kamu itu dalam keadaan sakit sekarang ini ya, atau sudah cukup lama, tetap harus yakin ya, tetap harus punya tekad untuk sembuh, harus punya satu semangat untuk tetap berjuang untuk menyembuhkan diri ya, sehingga nanti ada satu harapan-harapan yang akan berkembang dan juga akan membuat kesembuhan buat diri kamu itu sendiri ya. Dan di sini kartu yang perlu diperhatikan memang buat yang sudah berkeluarga ya, ada sedikit problem di keluarga tentang kesehatan, terutama kalau yang sudah punya anak ya. Yang sudah punya anak ya lebih diperhatikan, kelihatannya memang di keluarga tahun 2022 ini banyak mengalami sakit-sakit, tetapi tidak sakit yang berat ya, hanya yang ringan-ringan semata ya, terutama anak-anak gitu. Dan itu harus diperhatikan, mungkin ya mereka kurang menjaga dirinya dan sebagainya ya. Dan secara menyeluruh memang yang perlu diwaspadai itu adalah bagian dari perut ya, kemudian sekitar dada ya, dan punggung gitu ya, dan wilayah punggung ya, itu tempat yang harus diperhatikan ya, kemungkinan ada mengalami sakit di sana gitu. Nah, secara ya mungkin ini hanyalah gambaran umum saja. Jadi sebenarnya tidak ada terlalu banyak hal yang bisa Master Ong ungkapkan di kartu ini tentang kesehatan buat sahabat Master Ong yang bersio ular ya. Tidak terlalu buruk lah ya kalau menurut Master Ong ya, dan perlu diwaspadai aja, perlu dijaga, perlu diperhatikan saja, terutama di bulan Juli, kemudian bulan Agustus dan bulan November ya. Di sini 3 bulan ini ada kondisi di mana auranya agak melemah, sehingga ada kemungkinan untuk jatuh sakit ya, walaupun sakit yang tidak terlalu berat, tetapi kan kita harus menjaga diri juga. Oke, demikian buat sahabat Master Ong yang bersio ular ramalan tahun 2022 yang Master Ong lihat secara umum dan singkat ya. Bagi yang ingin konsultasi silakan hubungi Master Ong. Terima kasih. Ya, demikian ya ramalan untuk Sio ya, yang tentang keuangan, jodoh dan kesehatan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat Master Ong ya. Dan Master Ong ingatkan sekali lagi, isi video ini hanya sifatnya umum. Jadi bisa saja ada yang tepat, bisa juga tidak. Kalau sekiranya ingin lebih tepat dan energi yang dibaca itu adalah energi pribadi dari sahabat Master Ong, silakan konsultasi dengan Master Ong secara langsung dengan mengikuti Instagram Master Ong dan bisa hubungi Master Ong di sana. Oke? Semoga semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dalam tahun 2022 dan segala hal yang buruk bisa terhindarkan. Dan Master Ong juga mendoakan semoga semua yang diramalkan yang buruk-buruk tidak terjadi dan yang baik yang terjadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Salam semesta.